Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Marcelino dari jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang grounding rumah. Grounding rumah atau grounding atau pertanahan adalah bagian dari peralatan listrik rumah. Namun kebanyakan dari masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyebut pertanahan atau grounding ini dengan kata RD. Grounding atau RD pada instalasi listrik sebagai pencegah terjadinya kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik yang terekspos akibat terjadi kegagalan listrik. Grounding dalam rumah Anda terpasang dengan dua macam, yaitu untuk instalasi listrik rumah dan instalasi penangkal petir. Dua sistem grounding ini memang harus dipisahkan pemasangannya dan berjarak paling tidak 10 meter. Koneksi grounding untuk instalasi listrik rumah terpasang di kWh meter PLN. Baiklah, saya akan melanjutkan grounding tempat ibadah. Di sini saya telah mensurvei grounding Masjid Raya Lubuk Binturun. Pada bangunan masjid sendiri pasti selalu dilengkapi dengan kubah masjid, maupun ada juga yang memiliki menara masjid. Dan oleh karena itu masjid juga termaksud dalam kategori bangunan yang tinggi. Dan karena bangunan yang tinggi tersebut, maka sebuah masjid membutuhkan penangkal petir sebagai protektor atau pelindung. Yang harus diperhatikan yaitu instalasi atau pemasangan dari penangkal petir sendiri harus benar dan tepat. Sementara untuk bangunan masjid sebaiknya menggunakan penangkal petir elektrostatis. Karena penangkal petir elektrostatis tersebut memiliki radiasi proteksi yang lebih luas, sehingga dapat melindungi benda-benda yang terdapat di sekitar masjid dari bahaya sambaran petir. Sedangkan jika memilih menggunakan penangkal petir standar, maka jarak proteksinya tidak bisa luas, sehingga benda-benda yang terdapat di sekitar masjid tidak bisa terlindung secara keseluruhan. Dan harga dari penangkal petir elektrostatis sendiri memang memiliki harga yang cukup mahal. Namun radiasi proteksi yang dihasilkan seimbang dengan yang dibutuhkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang grounding tegangan rendah atau TR. Transmisi jaringan tegangan rendah adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt yang memasuk kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220 per 380 volt. Pengertian sistem pentanahan atau biasa disebut dengan grounding adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik, petir, dan lain-lain. Tujuan utama dari adanya pentanahan adalah menciptakan jalur low impedance atau tahanan rendah terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient voltage. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grounding tiang tegangan menengah atau TN. Jaringan tegangan menengah berfungsi untuk menyalurkan tegangan listrik dari pembangkit atau ke gardu induk ke gardu distribusi. Jaringan ini dikenal dengan feeder atau penyulang. Tegangan menengah yang digunakan di PT PLN adalah 12 kV dan 20 kV antar fasa. Sistem pentanahan dari jaringan distribusi digunakan sebagai pengaman langsung terhadap peralatan dan manusia bila terjadi gangguan tanah atau kebocoran arus akibat kegagalan isolasi dan tegangan lebih pada peralatan jaringan distribusi. Petir dapat menghasilkan arus gangguan dan juga tegangan lebih, di mana gangguan tersebut dapat dialirkan ke tanah dengan menggunakan pentanahan. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang grounding petir. Salah satu yang paling mudah dan biasa digunakan dalam membuat grounding penangkal petir dengan tipe pasak. Disebut seperti ini karena wujudnya seperti pasak yang ditanam di tanah dengan posisi tegak lurus. Jenis grounding pasak cocok untuk dipasang dengan tanah
bersedimen tanah, liat, dan endapan lumpur. Untuk rincian material grounding, ragam fasa ini adalah sebagai berikut. 1. Logam pemurnian. Dipakai material merupakan besi, tembaga pipa galvanis yang ujung bawah dililit kabel besi sepanjang 60 cm. Usahakan pakai logam yang anti karat. 2. Kabel pengantar. Pakai material merupakan kabel besi minimal dengan penampang 50 mm. Di bawah itu tidak menjamin berfungsi dengan baik. 3. Koneksi ke instrumen elektronik. Pakai material seperti skoen, mudah dilepas dan diganti apabila rusak. Beli bus bar yang lempeng tembaga sebagai terminal bonding. Yang terakhir, memperkecil resistan tanah. Pakai material seperti bentonit hanya sebagai alternatif, sebab resistan tanah yang autentik jauh lebih bagus. Baiklah, sekian survei yang saya lakukan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.